Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya? Baiklah, di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Fikih Akbar, Prinsip-Prinsip Teologi Islam Rahmatan lil Alamin, karya dari Dr. Haji Hamid Ilyas MAG. Baiklah, sebelum saya melanjutkan dari sebuah materi singkat yang akan saya sampaikan, saya akan memaparkan biodata dari si penulis. Dr. Haji Hamid Ilyas MAG, kelahiran Klaten pada tanggal 1 April 1961, gelar sarjana muda pada tahun 1984 pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 3 tahun berselang, beliau mendapat gelar sarjana lengkap pada tahun 1987 jurusan Tafsir dan Hadis pada Fakultas dan Institutnya di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian, beliau juga mendapat gelar Master pada tahun 1996. Pada tahun 2002, beliau juga mendapat gelar Doktor di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini, beliau bekerja sebagai dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau juga mengajar di UII dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain beliau mengajar, beliau juga aktif sebagai Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tasdid di PP Muhammadiyah dan sebagai panel ahli kesehatan reproduksi PKBI Pusat dan Komisi Biotika Nasional. Beliau juga mempunyai banyak salin karya yang telah diterbitkan maupun dipublikasikan. Di antaranya berjumlah 26. Nah, karya tersebut baik berupa bentuk terjemahan, buku, artikel, makalah, tulisan di jurnal, penelitian, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada materi singkat yang terdapat pada buku Fikih Akbar tersebut. Di sini saya akan fokus menjelaskan pada Islam sebagai rahmatan alamin. Islam merupakan agama rahmat untuk semesta alam. Agama yang telah melewati berbagai tahapan ujian di dunia, mulai dari ujian zaman jahiliyah hingga saat ini. Posisinya sebagai agama yang merahmati seluruh alam, sekaligus penyempurna agama-agama sebelumnya, menjadikan Islam menjadi istimewa. Dalam buku ini juga dijelaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Islam itu ibarat bangunan. Islam itu telah hampir selesai dibangun oleh para nabi terdahulu dan hanya kurang satu bata yang belum terpasang di salah satu sudutnya. Orang-orang yang mengelilingi bangunan itu merasa kagum akan keindahannya, namun mereka menyayangkan mengapa ada bagian yang kurang dan belum terpasang batanya. Beliau juga menegaskan bahwa dia adalah batu bata yang kemudian dipotong di bagian yang kurang itu, yang membuat bangunan Islam menjadi sempurna. Hadis riwayat Imam Muslim. Islam sebagai rahmatan alamin. Hal tersebut juga pernah dialami oleh si penulis, bahwasanya si penulis tersebut dahulunya mengisi sebuah acara yang didatangi oleh berbagai ormas. Beliau mudah dalam menyampaikan materi-materi yang beliau sajikan. Namun, pada saat beliau diberi kesempatan sebagai narasumber, beliau merasa resah. Karena kenapa? Karena beliau merasakan bahwa kesulitan dalam menyampaikan materi karena hanya didatangi oleh satu ormas saja. Nah, tidak mungkin kalau si penulis harus mendalami secara penuh misalkan pada ormas tersebut, sehingga penulis mempunyai ide untuk menyampaikan Islam sebagai rahmatan alamin, yaitu Islam bisa diartikan universal, bisa diterima oleh berbagai ormas. Pada konteks sekarang bisa disampaikan bahwasannya misalkan terdapat organisasi Muhammadiyah
Muhammadiyah maupun NU. Nah, organisasi tersebut memiliki pendapat sendiri-sendiri. Namun, Islam sebagai rahmatan alamin bisa disampaikan dari dua organisasi tersebut. Misalkan pada sholat, Muhammadiyah maupun NU bisa melaksanakan sholat. Namun, Islam rahmatan alamin bisa diartikan bahwa Islam itu secara maknanya itu bisa bisa merasa damai, tenang. Nah, itu bisa dimunculkan dalam Islam rahmatan alamin dan juga bisa dikaitkan pada materi fikih yang relevan pada yang saya sampaikan. Kemudian Islam sebagai rahmatan alamin yang lain contohnya pada materi fikih misalkan sholat, misalkan puasa. Nah, puasa itu bisa dilaksanakan pada dua organisasi tersebut, NU maupun Muhammadiyah. Namun tidak semuanya puasa bisa diartikan sama pada NU maupun Muhammadiyah. Namun pada Islam rahmatan alamin itu bisa disampaikan pada dua organisasi tersebut. Misalkan dengan puasa kita bisa mengontrol diri, kita bisa menahan amarah, bisa menahan nafsu dan lain sebagainya. Contoh lain pada fikih yang memerintahkan kita zakat. Nah, keduanya memerintahkan zakat, namun memiliki aturan tersendiri. Namun muncul dengan adanya Islam rahmatan alamin, kita bisa menerapkan sikap peduli terhadap orang lain. Nah, dengan begitu kita bisa dikatakan sebagai Islam rahmatan alamin, Islam untuk seluruh alam. Berikutnya saya akan menyampaikan beberapa kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Nah, pertama saya akan menyampaikan kelebihan dari buku yang saya resensi pada kali ini. Yang pertama, covernya sudah bagus, sudah menarik hati si pembaca. Kemudian yang kedua, isi dari buku yang saya resensi itu sangat sesuai, sangat relevan dengan si penulis, sehingga tidak ada keraguan adanya isi dari buku tersebut. Kekurangan dari buku tersebut yaitu tidak tercantumnya glosarium atau kata-kata yang sulit agar bisa mempermudah